Halo, jumpa lagi. Oke, di video kali ini saya mencoba menjelaskan karena akhir-akhir ini banyak saya mendengar bahwasannya banyak petani yang mengeluh tentang pemupukan. Mereka sudah mengeluarkan banyak biaya namun hasilnya tidak maksimal. Maka saya akan mencoba membuat suatu penjelasan. Oke, langsung saja simak videonya sampai habis. Oke, jadi untuk menghindari hasil pemupukan yang kurang maksimal, maka petani harus mengetahui 3 faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pemupukan. Yang pertama, waktu pemupukan ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemupukan. Contohnya saja, pada lahan yang sering banjir, kita harus melakukan pemupukan sesuai dengan waktu yang tepat, yaitu sesudah musim banjir selesai. Karena jika kita lakukan sebelum musim banjir, maka pemupukan akan sia-sia karena pupuk-pupuk yang telah kita taburkan akan terbawa arus air. Berbeda dengan daerah yang tidak rawan banjir, maka akan lebih baik jika kita lakukan pemupukan pada musim hujan. Mungkin waktu pemupukan ini banyak petani yang sudah tahu dan banyak petani yang sudah menerapkan dengan benar. Kita akan lanjut ke penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah salah dalam memilih pupuk yang tidak sesuai dengan jenis tanah. Kebanyakan petani-petani kecil tidak memperhatikan hal ini. Terkecuali perusahaan-perusahaan besar, mereka telah menunjuk ahli-ahli untuk menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan tanah kebunnya. Padahal, jika kita tidak menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Contohnya saja untuk lahan mineral. Mungkin lahan mineral ini tidak serumit perawatan pada lahan gambut, karena hampir semua jenis pupuk dapat diaplikasikan pada tanah mineral. Contohnya saja untuk kebutuhan nitrogen, tanah mineral bisa menggunakan ZA atau menggunakan urea. Dan untuk kebutuhan fosfor, kita dapat menggunakan TSP, SP36 maupun RP. Hanya saja jika kita menggunakan RP, reaksi dari pupuk tersebut akan terasa sangat lama. Lalu, untuk kebutuhan kalium, kita dapat menggunakan KCl ataupun MOP. Hal ini sama dengan kondisi tanah pada lahan gambut. Dan pada lahan gambut, kita tidak bisa menyamakan penggunaan pupuk seperti penggunaan pupuk pada tanah mineral. Contohnya saja, untuk kebutuhan nitrogen, pada lahan gambut tidak bisa menggunakan ZA. Karena pada pupuk ZA, selain terdapat unsur nitrogen, juga terdapat unsur sulfat yang sifatnya menurunkan pH tanah. Dan jika kita aplikasikan pada tahan gambut, maka tanah akan semakin asam. Tak hanya itu, untuk kebutuhan magnesium, tanah gambut juga memerlukan perlakuan khusus, di mana pada tanah gambut tidak bisa menggunakan glycerit, karena dalam glycerit terdapat unsur SO4 atau sulfat yang sifatnya dapat mengurangi pH tanah yang akan mengakibatkan tanah akan semakin asam. Namun, jika dalam kondisi defisiensi yang sangat darurat pada kadar magnesium, maka dapat digunakan pupuk glycerit. Hanya saja setelah penaburan pupuk glycerit, maka harus dilanjutkan dengan penaburan pupuk dolomit untuk menaikkan pH tanah. Ini adalah sebagian contoh dari proses pemilihan pupuk yang disesuaikan dengan kondisi tanah, dan masih banyak lagi pupuk-pupuk yang harus disesuaikan. Karena jika tidak disesuaikan, maka petani akan merasa merugi karena pupuk yang ditaburkan tidak sesuai dengan harapan. Dan kita lanjut ke penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga adalah percampuran pupuk yang saling merusak fungsi. Maksudnya di sini adalah banyaknya petani-petani sawit yang melakukan pencampuran pupuk atau mengoplos pupuk yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada fungsi pupuk tersebut. Kebanyakan mereka mencampur pupuk ZA,
KCl, TSP dioplos menjadi satu. Padahal jika dilakukan secara manual, maka akan terjadi kerusakan dari masing-masing pupuk tersebut, dan hal ini akan mengurangi fungsi dari pupuk tersebut. Misalnya saja percampuran antara pupuk ZA dan pupuk KCl. Jika kita amati, setelah kita lakukan percampuran, maka kedua pupuk tersebut akan membeku atau membatu. Dan hal ini tentunya sangat mengganggu terserapnya unsur hara ke dalam tanah. Dan pastinya semakin lama terserap ke dalam tanah, tentu pupuk tersebut akan menguap. Dan ini akan mengurangi dosis yang telah ditargetkan pada pemupukan tanaman kelapa sawit. Dan tak hanya itu, masih banyak dampak yang lain yang ditimbulkan dari proses pengoplosan pupuk yang tidak sesuai dengan aturan. Kami menyarankan, jika seorang petani ingin mendapatkan unsur hara yang lengkap, maka gunakanlah pupuk NPK yang telah dikemas oleh pabrik. Karena pengemasan secara pabrikan, mereka menggunakan teknologi pengemasan tanpa mengurangi atau merusak unsur hara yang ada dalam pupuk tersebut, sehingga kualitasnya sudah dijamin. Dan itu akan lebih baik daripada kita melakukan pengoplosan pupuk secara manual. Bayangkan saja, biaya terbesar dalam budidaya kelapa sawit adalah biaya pemupukan. Jika biaya pemupukan tidak kita terapkan dengan benar, maka pengeluaran tidak akan sesuai dengan pendapatan. Memang penggunaan pupuk tunggal itu lebih baik dan lebih murah. Namun, jika kita salah dalam pengaplikasiannya, maka hasilnya malah akan berbalik. Dan itulah tadi penyebab kegagalan dalam proses pemupukan. Memang masih banyak penyebab yang lain, namun saya hanya memberikan bagian-bagian garis besarnya saja, karena tujuan saya adalah menyelamatkan petani-petani yang baru memulai atau petani-petani yang masih awam. Dan buat petani-petani yang sudah senior, kalian dapat memberikan masukan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa, jika konten ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.